Selamat datang dan selamat belajar kembali para pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Kembali Pak Surbakti akan membahas materi Matematika Peminatan untuk kelas 10. Tutorial kita kali ini merupakan rangkaian seri dari bahas tuntas soal-soal materi logaritma. Jadi di dalam logaritma bagian yang pertama ini kita akan mencoba memberikan pemahaman yang tuntas kepada para siswa-siswi SMA dan SMK untuk memahami definisi dasar atau pengertian dasar dari logaritma. Secara umum, logaritma didefinisikan atau dituliskan dalam bentuk umum A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Jadi logaritma merupakan kebalikan atau invers dari eksponen. Di dalam definisi logaritma, A ini sering kita nyatakan dengan basis atau bilangan pokok. Di mana basis syaratnya itu harus bilangan yang positif atau A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh bernilai 1. B sering kita sebut dengan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Jadi numerus juga harus bernilai positif. Jadi numerus dapat berupa bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Sedangkan C, ini kita sebut mantisa atau sering juga disebut dengan hasil logaritma atau nilai logaritma. Jadi nilai logaritma bisa bernilai positif, 0 ataupun negatif. Baik pelajar smart, kita coba bagaimana mengkonversi, mengubah logaritma ke dalam eksponen dan eksponen ke dalam logaritma. Untuk contoh yang pertama, kita merubah eksponen ke dalam logaritma dengan menggunakan definisi dasar dari logaritma. Kalau kita perhatikan, 3 pangkat 5 sama dengan 243 itu memenuhi A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau kita nyatakan ke dalam A log B sama dengan C, maka dapat kita tuliskan bahwa 3 pangkat 5 sama dengan 243 ditulis ke dalam logaritma, ini 3 log 243 sama dengan 5. Kemudian untuk bagian B, maka A bernilai 5, B bernilai 1/25, dan C bernilai negatif 2. Jadi dapat kita tulis 5 logaritma log 1/25 sama dengan negatif 2. Baik, untuk bagian C, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Itu dapat kita tuliskan 4 log 1. Ya, itu sama dengan 0. Karena 4 pangkat 0 sama dengan 1. Bisa ya, para pelajar smart? Baik, untuk bagian yang keempat, bagian D, 5 dipangkat 3/2 sama dengan akar 5. Tentunya sama, 5 logaritma 5 log akar 5 ya. 5 log akar 5 itu nilainya sama dengan 3/2. Baik, para pelajar smart, kita lanjut bagaimana merubah logaritma ke dalam bilangan berpangkat, merubah logaritma ke dalam eksponensial. Jadi tetap kita perhatikan definisi dasar bahwa A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Berarti dari sini 3 log 81. A bernilai 3, B bernilai 81, dan C bernilai 4. Jadi dapat kita tuliskan ke dalam eksponen bahwa 3 dipangkat 4 sama dengan 81. Log 1000 sama dengan 3. Ya, jadi ingat para pelajar smart, kalau basis tidak ditulis, itu berarti logaritmanya dalam basis 10. Ya. Jadi, log 1000 sama dengan 3, itu dapat kita tuliskan, berarti basisnya 10. 10 dipangkat 3 sama dengan 1000. Bisa ya, para pelajar smart? Baik, kita lanjut dengan bagian C. 3 log akar 3 sama dengan setengah.
Jadi ini dapat kita tuliskan ke dalam eksponen bahwa 3 dipangkat setengah sama dengan akar, sama dengan akar 3. Ya, untuk bagian D, kalau kita perhatikan 5 log 125 sama dengan 3. Kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat tentunya 5, ya. 5 dipangkat 3 sama dengan 125. Ya, jadi sekali lagi, kenapa 5 log 125 sama dengan 3? Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kemudian untuk bagian E, 2 log X, 2 log 8 sama dengan X. Dalam hal ini mantisanya atau hasil logaritmanya dimisalkan X. Jadi, kalau kita tulis dalam eksponen atau bilangan berpangkat, tentunya 2 dipangkat X sama dengan 8. Paham ya, para pelajar smart? Baik, kita lanjutkan bagian yang ketiga. Ini menghitung nilai logaritma. Ya, itulah nilai logaritma berikut untuk bagian yang A, 5 log 625. Tentunya, bahasa sederhananya, 5 dipangkat berapa sama dengan 625? Ya, tentunya 5 dipangkat 4. Bagian B, 6 log 1/36 nilainya, tentunya 6 dipangkat berapa sama dengan 1/36? Tentunya 6 dipangkat negatif 2. Ingat ya, para pelajar smart, bahwasanya A dipangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Iya, pembelajaran kita pada bentuk eksponensial. Jadi, oke, paham ya, para pelajar smart? Bahwa 6 log 1/36, kenapa hasilnya negatif 2? Itu karena dari persamaan A dipangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 1/36 itu sama dengan 1 per 6 dipangkat 2. 1 per A pangkat N itu sama dengan A dipangkat negatif N. Jadi ini dapat kita tuliskan sama dengan 6 dipangkat negatif 2. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke dalam bagian C. 27 log 9 sama dengan, ya, hasil logaritma dari 27 logaritma 9. 27 dipangkat berapa sama dengan 9? Ya, tentunya 27 dipangkat 2/3. Iya, 27 dipangkat 2/3. Ya, jadi coba para pelajar smart, kita ingat kembali bentuk dari perpangkatan eksponensial A dipangkat N, kemudian dipangkat M, ini kan sama dengan A dipangkat M kali N. Ya. Jadi, 27 dipangkat 2/3, ini dapat kita rubah menjadi 3 dipangkat 3 dipangkat 2/3. Jadi, 3 dipangkat 3 pangkat 2/3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2/3. Jadi, ini kan habis. Jadi, tinggal 3 dipangkat 2. 3 dipangkat 2 nilainya sama dengan 9. Bisa ya, para pelajar smart? Dengan konsep-konsep ini, maka 1/8 log 2 itu sama dengan negatif 1/3. Kemudian 5 log 3 akar 5 itu nilainya sama dengan 1/3. Bisa ya, para pelajar smart? Kita ingat kembali dari bentuk perpangkatan eksponensial bahwa A dipangkat M per N itu sama dengan N akar A pangkat M. Ya. Jadi, 5 dipangkat 1/3 itu nilainya sama dengan 3 akar 5. Ya. Coba kita perhatikan. 3 akar 5. Ini kalau kita rubah menjadi 5. Karena nilai A sama dengan 5, nilai M sama dengan 1, dan nilai N sama dengan 3. Jadi, 3 akar 5 sama dengan 5 pangkat 1/3.
Bisa ya, para pelajar smart? Baik, nilai dari logaritma 10.000. Tadi Pak Surbakti sudah jelaskan kalau basis tidak ditulis berarti dalam basis 10. Tentunya pertanyaan ini dalam bahasa sederhana, 10 dipangkat berapa sama dengan 10.000? Tentunya 10 dipangkat 4. Baik, untuk bagian G, 3 log 1 per 27. 3 dipangkat berapa sama dengan 1 per 27? Iya, itu bentuknya sama dengan bentuk bagian B ya. Tentunya itu sama dengan 3 dipangkat negatif 3 ya. Dari bentuk pangkat bulat negatif, bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Di mana 3 pangkat 3 sama dengan 27 atau 1 per 27. Untuk bagian H, nilai dari 4 log 2. 4 dipangkat berapa sama dengan 2? Tentunya 4 dipangkat setengah. Iya, dari mana? Kita ingat kembali bentuk bahwa akar A, ya, akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Ya, jadi 4 pangkat setengah itu sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Ya, paham ya para pelajar smart? Baik, untuk bagian I, untuk pemahaman logaritma dasar, konsep-konsep dasar dari definisi logaritma, 11 log 1. 11 dipangkat berapa sama dengan 1? Tentunya pangkat 0. Ingat ya para pelajar smart, segala sesuatu di dalam matematika jika dipangkatkan dengan 0, itu nilainya sama dengan 1. Ingat, segala sesuatu. Oke, untuk bagian yang terakhir, contoh yang terakhir, 2 log 1 per 128. Ya, sama ya, dengan bagian G dan bagian B. 2 dipangkat berapa sama dengan 101 per 128? Tentunya 2 dipangkat negatif 7. Ya, jadi nilainya sama dengan negatif 7. Karena 2 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Di mana 2 pangkat 7 sama dengan 128. Bisa ya para pelajar smart? Mudah-mudahan materi dasar dari definisi logaritma yang Pak Surbakti berikan dapat dipahami, karena pemahaman tentang konsep dasar dari nilai logaritma itu merupakan modal, merupakan bekal kita untuk menerapkannya dalam sifat-sifat logaritma pada video pembelajaran bagian yang kedua. Tetap semangat belajar dan dukung channel Matematika Pak Surbakti supaya kami tetap termotivasi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya yang lebih berkualitas, yang lebih up to date, dan yang lebih dibutuhkan oleh para siswa-siswi smart yang mencintai matematika. Salam sukses dari kami dan sampai bertemu kembali.